Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat bersama Allah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Sebelum belajar pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, untuk materi kemarin kalian sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan belajar apa? Siapa yang sudah tahu? Nggak tahu. Belum ya? Ya, coba bukunya dibuka. Hari ini kita akan belajar mengenai sebab peristiwa para sahabat Nabi hijrah ke Habasyah. Nah, siapa yang tahu hijrah itu apa? Nggak tahu. Gak ada yang tahu, berarti belum pada belajar ya? Ya. Belum. Ya, ya sudah. Di sini Bu Guru memiliki gambar. Coba ini gambar apa? Onta. Gambar onta saja. Yang lain? Gambar petung pasir. Ya, Nabi. ya ini adalah orang-orang yang sedang menaiki unta ya untuk sebuah perjalanan. Jadi hijrah itu adalah pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini sedang melakukan perjalanan ya, karena zaman dulu kan belum ada kendaraan seperti mobil, motor. Jadi mereka menunggangi apa ini? Unta. Ya. Lalu selanjutnya, ini gambar apa? Ada yang tahu? Peta. Peta umpet. Ya, ini bisa peta ya. Ini adalah peta Habasyah seperti materi kali ini. Nah, materi yang pertama kita akan belajar mengenai sebab para sahabat Nabi hijrah ke Habasyah. Nah, dahulu itu Nabi Muhammad dan kaumnya, yaitu kaum muslimin itu berada di Mekah. Namun karena kafir Quraisy di situ selalu kejam, bertindak sewenang-wenang, sehingga kaum muslimin di Mekah itu merasa tidak aman ketika Nabi Muhammad berdakwah, sehingga mereka disuruh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah di sini ya, tempatnya di sini. Nah, yang kedua ada peristiwa hijrah ke Habasyah. Hijrah yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi itu dilakukan sebanyak berapa kali? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, terjadi sebanyak 2 tahap ya. Yang pertama hijrah Habasyah tahap pertama, dan yang satu yang kedua. Tahap hijrah yang pertama itu dilakukan oleh para kaum muslimin dengan ikhlas, karena mereka menganggap di kota Mekah itu tidak aman untuk berdakwah, sehingga mereka diharuskan untuk berhijrah ke Habasyah. Nah, di situ di hijrah pertama itu terdiri dari 10 orang pria dan 10 orang wanita. Siapa saja yang tahu? Coba dibaca. Zian, bisa dibaca siapa saja? Pria dan 5 orang wanita, di antara Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah putri Nabi Muhammad SAW, Abu Hudzaifah beserta istrinya Sahlah bin
Salamah bin Abu Umayyah, Usman bin Mazun, Abdurrahman bin Auf, rombongan hijrah ini dipimpin langsung oleh Usman bin Affan. Ya, bagus. Abdul tidur, ngantuk. Yo, coba kita tepuk semangat dulu ya, biar tidak mengantuk. Coba tepuk semangat. Semangat. Nah, sudah ya, jangan mengantuk lagi. Nah, pada hijrah pertama ini mereka melalui dari Mekah mereka menyeberangi ini Laut Merah ke Habasyah ya. Jadi mereka menaiki kapal untuk ke Habasyah. Nah, mereka sesampainya di kota Habasyah, mereka diterima baik oleh raja yang bernama Najasyi. Diingat-ingat ya, nama rajanya siapa? Najasyi. Ya, pintar. Nah, namun setelah 3 bulan, mereka mendengar bahwa kota Mekah itu sudah aman untuk berdakwah lagi, sehingga mereka yang tadinya sudah berhijrah kembali lagi ke Mekah. Ternyata isu itu bohong. Ternyata kota Mekah itu belum aman. Jadi mereka melakukan hijrah ke Habasyah yang tahap kedua ya. Nah, namun kafir Quraisy justru semakin kejam melarang Nabi Muhammad untuk berdakwah, dan kafir Quraisy bahkan membuat pemboikotan undang-undang. Apa aja isinya, siapa yang tahu? Nggak tahu. Coba dibaca. Bania. Isi undang-undang pemboikotan itu antara lain Nabi Muhammad SAW dan kaum keluarganya serta kaum pengikutnya tidak diperkenankan menikah dengan kaum Quraisy lainnya. Kaum Quraisy tidak diperkenankan berjual beli barang dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya. Kaum Quraisy dilarang menjalin persahabatan dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya. Kaum Quraisy tidak diperkenankan untuk mengasihi dan menyayangi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya. Undang-undang ini berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib belum menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy. Ya, sudah selesai. Isinya ada berapa berarti? Ada 5. Ya, ada 5 ya. Jadi undang-undangnya itu berisi 5. Padahal kaum Quraisy itu mendengar bahwa Nabi akan hijrah kembali ke Habasyah, sehingga mereka memerintahkan Amr bin As untuk menolak kedatangan Nabi kepada raja siapa tadi? Firaun. Bukan. Najasyi. Raja Najasyi yang ada di Habasyah. Namun Raja Najasyi itu tetap menerima dengan baik Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Nah, jadi sudah paham yang Ibu jelaskan tadi? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sekarang kalian membentuk kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ya. Ya. Nah, ini Ibu bagikan kertas. Nanti tolong tuliskan ya. Kelompok pertama tugasnya adalah mengidentifikasi sebab-sebab peristiwa hijrah ke Habasyah. Lalu kelompok 2 berdiskusi mengenai atau menceritakan kembali hijrah ke Habasyah tahap pertama dan tahap kedua ya. Ya, silakan kalian berdiskusi. Sudah paham ya tugasnya tadi? Sudah selesai? Coba kelompok pertama tadi membahas apa? Membahas tentang hijrah. Coba siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya? Kelompok 1 dulu ya.
Ya. Sebab para sahabat hijrah ke Habasyah. Setiap hari pengikut Nabi Muhammad dihina oleh orang kafir. Pengikut Nabi Muhammad diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum kafir lain. Kekerasan yang dilakukan oleh orang kafir kepada orang muslim, kediretan membuat Nabi merasa sedih, maka Mekah bukan tempat yang baik untuk berdakwah. Sudah? Sudah. Ya. Tadi jawabannya kelompok 1 benar atau tidak? Betul. Betul? Ya, betul ya. Lalu kelompok 2, siapa yang mau maju membacakan? Saya. Ya, silakan maju. Peristiwa hijrah ke Habasyah tahap pertama. Orang muslim yang hijrah melakukannya dengan hebat. Mereka berangkat dari kota Makkah bersama Rasulullah sementara dia hijrah. Lalu mereka menaiki perahu untuk menyeberangi Laut Merah. Rombongan yang ikut terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 perempuan. Setelah sampai di Habasyah, mereka diterima dengan baik oleh raja. Ayo Mbak Nia. Hijrah ke Habasyah tahap kedua. Setelah kaum muslimin kembali ke Makkah, kaum Quraisy semakin menghalangi dakwah Nabi. Kaum Quraisy membuat undang-undang terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, sehingga Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah yang diikuti oleh 101 orang. Ya, silakan duduk. Silakan, Neng. Jawabannya tadi betul atau tidak ya? Tidak. Betul ya. Ya, jadi kita tadi belajar tentang sebab para sahabat hijrah ke Habasyah dan peristiwa hijrah Habasyah oleh Rasulullah ya. Ya. Kan tadi sudah berdiskusi. Silakan siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran Aku. tadi? Siapa? Maya. Silakan. Kesimpulan 1. Sebab para sahabat hijrah ke Habasyah karena orang kafir Quraisy selalu menganiaya dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad. 2. Peristiwa hijrah ke Habasyah dilakukan 2 kali, yaitu hijrah tahap pertama dan hijrah tahap kedua. Sudah ya. Jadi pembelajaran hari ini Ibu mengharapkan kalian mengetahui ya bahwa para sahabat dan Rasulullah itu hijrah ke Habasyah dan peristiwanya itu seperti apa ya. Dan jangan lupa kalian belajar di LKS untuk pertemuan selanjutnya ya. Ya. Cukup sekian saja pembelajaran pada pagi hari ini ya. Silakan dipimpin berdoa. Ya. Berdoa mulai. Silakan kalian istirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.